Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mam? Mudah-mudahan Mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi ke video aku. Kali ini aku mau sharing kegiatan aku masak menu makan malam ya. Jadi ini menu yang pengen cepet aja gitu biar pokoknya makan ada lauk yang mau dimakan gitu ya. Jadi ini aku cuman bikin telur mata sapi sama sambal. Terus juga untuk anak-anak aku cuman bikin cuman digorengin sosis sama bakso aja. Jadi ini emang simple banget. Tapi yang penting kita tuh makan ya malam ini karena aku males banget keluar. Jadi ya makan yang apa ada aja gitu. Jadi makan yang sakset karena dari pagi sampai sore itu aku ada kegiatan di luar. Jadi makanya ini bikin yang cepet aja. Sambil aku masak-masak, aku mau cerita sedikit nih buat nanti kalau misalnya ada yang samaan sama aku pengalamannya, nanti boleh ya komen-komen di bawah. Nah, ini kan udah masuk tahun ajaran baru ya. Jadi nih kalau ada yang mungkin mams atau bunda-bunda anaknya baru masuk TK, SD atau baru masuk SMP, itu hari Senin itu effortnya luar biasa banget kan ya, karena aku ngerasain banget itu walaupun anakku itu belum lanjut ke SD karena memang umurnya belum cukup. Nah, kalau cerita untuk umur yang belum cukup ini kayak misalnya itu kan kemarin bukan aku sendiri ya, ada beberapa orang tua juga di sekolah anakku itu yang memang umurnya belum cukup tapi masih harus ngulang. Itu tuh kemarin ada sedikit dilema gitu ya. Karena kan ya di sebelumnya kayak Menteri Pendidikan itu udah bilang kalau misalnya anak umur 5,5 tahun itu udah bisa masuk SD. Nah, itu tuh sempat menjadi problematika gitu ya, termasuk aku sendiri. Aku tuh sampai sama Pak Su tuh sampai ngomong kira-kira anak kita nanti masuk SD nggak ya gitu. Aku sempat mikir gitu sama suamiku. Cuman setelah aku mendengar penjelasan dari gurunya, jadi gurunya tuh ngomong kalau misalnya masuk SD dan umurnya itu belum cukup, tapi sebaiknya itu tetap lanjutin di jenjang yang sebelumnya. Jadi jangan dilanjutin SD. Tapi kalau misalnya anaknya umurnya udah cukup dan itu kemampuannya juga udah kemampuannya itu udah sesuai gitu ya, udah bisa dikembangkan untuk di SD gitu, nggak apa-apa dilanjut. Nah, kalau misalnya anaknya umurnya belum cukup, kayak anakku kan itu 6 tahun kurang 3 bulan, jadi 5,5 lewat ya. Nah, itu tuh sebenarnya kalau menurut Menteri Pendidikan itu udah oke. Cuman balik lagi tadi sesuai dengan kemampuan anak kita. Jadi aku tuh memang nggak aku paksain banget ya, jadi aku biarin aja anakku itu tetap ngelanjutin atau ngulang lagi di TKB, nggak masalah karena memang aku takut nanti anakku tuh kayak terpaksa gitu ya, kayak dipaksa gitu. Sebelumnya itu juga aku sama suami tuh sempat ada beberapa apa ya kayak dari samping kiri kanan tuh ada masukan gitu kan, kayak anakku udah masuk kok umurnya segini, anakku udah bisa kok masuk segini, anakku bisa segini. Nah, balik lagi tadi aku ke pribadi kita masing-masing ya. Jadi karena aku mikir ya udah deh nanti kalau misalnya kalau aku paksain sekarang anakku SD, nanti di tengah jalan misalnya nanti di kelas berapa gitu anakku tuh kayak minat belajarnya tuh bakal turun. Aku takutnya tuh yang seperti itu. Karena aku cerita gitu ya sama ibu-ibu yang udah senior, orang-orang tua yang udah senior gitu. Jadi selalu bilangin biarin aja dulu, nggak apa-apa, matengin dulu umurnya, matengin dulu kemampuannya, biarin aja ngulang itu nggak masalah kok. Toh juga di TK itu kan nggak monoton belajar gitu ya kan. Jadi memang di TK itu pengenalan aja. Jadi aku maka udah biarin aja dulu. Jadi aku dengar pengalaman dari ibu-ibu yang udah senior gitu, makanya deh aku agak tenang sekarang. Sebenarnya anakku tuh juga kayak ya Mi kok abang nggak SD, teman-teman abang udah pada SD. Nah di situ aku kasih pemahaman aja buat anakku karena memang umurnya belum cukup. Jadi aku bilang abang kalau misal karena sekarang umurnya belum cukup, jadi nggak apa-apa kita ngulang dulu di TK. Nanti kalau abang umurnya udah cukup baru kita lanjutkan ke SD. Jadi alhamdulillah anakku sekarang tuh udah lumayan paham ya kalau dikasih tahu. Jadi nggak ngotot gitu ya kayak sedih gitu, enggak juga, cuman kadang sometimes dia tuh kayak
rindu kangen deh sama teman-teman, abang rindu Mi sama teman-teman, dia nyebutin nama teman-temannya kayak gitu. Jadi ya kayak aku selalu kayak kasih ya nggak apa-apa, nanti kan masih bisa ketemu di sekolah, udah begitu. Kalau misalnya teman-temannya masih lanjut di sekolah yang sama. Jadi aku cuman mau ngingatin buat mams atau bunda-bunda yang misalnya anaknya yang ini kan yang problemnya ini kan yang cuman masuk dari TK ke SD ya, ini selalu jadi problem banget dari dulunya kayaknya ya. Jadi jangan sampai kecil hati gitu, nggak masalah karena anak kita umurnya belum cukup, nggak apa-apa. Jadi nanti kita matengin dulu umurnya, kita matengin dulu kemampuannya. Jadi nanti anak kita bisa belajarnya itu lebih fokus kalau udah cukup umurnya. Nah ini aku juga cuman mau ngingatin buat mams atau bunda-bunda yang anaknya sama kasusnya atau sama peristiwanya sama kayak anakku, itu nggak usah kecil hati. Kita cuman harus kayak nge-support anak-anak aja. Jadi biarin aja anak kita tuh tetap kita matengin dulu umurnya, kita matengin dulu kemampuannya, jadi dinikmatin aja sekarang. Jadi aku tuh sekarang udah lebih kayak ya udah deh nggak apa-apa, dijalanin aja, toh anaknya juga happy aja gitu. Terus juga kalau misalnya kayak sekarang itu paling nanti aku bakal nyusun waktu buat dia kegiatan di luar, entah itu kayak bimbingan belajar gitu ya. Jadi kayak lebih fokus pengenalan huruf, angka, bunyi, membaca deh, berhitung kayak begitu-gitu. Aku bakal fokuskan itu. Ntar aku cari kayak bimbel, kayak kursus kayak les tambahan gitu. Jadi aku bakal fokusin di situ. Nanti bakal aku sesuaiin dulu jadwalnya dia. Karena sekarang anakku tuh kan udah ngaji ya. Jadi kalau pulangnya itu jam 10:30 itu aku langsung kasih makan. Terus dia tidur siang, nanti jam 4 jam 3-nya udah dibangunin, makan lagi baru berangkat pergi ngaji. Jadi itu sampai 5:30. Jadi aku harus menyesuaikan yang begitu. Aku tuh pengennya anakku tetap punya kegiatan dan waktu tidur siang dan makannya itu tetap teratur. Jadi aku lagi mikirin jadwal-jadwal yang seperti itu biar anakku tuh tetap bisa berkegiatan tapi nggak kecapean. Nah itu tadi sedikit curhatan aku ya. Jadi aku tuh cuman pengen sharing aja sih sebenarnya pengalaman aku, biar nanti kalau misalnya mams atau bunda-bunda ada pengalamannya seperti itu atau bakal menuju yang seperti itu, jadi jangan kaget, itu dijalanin aja. Nah ini lanjut lagi ke video ya. Jadi ini aku mau unboxing beberapa barang. Nah ini barang udah lama banget aku pengen, dan alhamdulillah akhirnya aku bisa beli. Jadi ini hasil dari ngonten ya. Jadi kemarin tuh aku dapat kayak endorse gitu. Jadi alhamdulillah lumayan ya duitnya, hasilnya cuannya lumayan. Jadi akhirnya aku bisa beli barang impian ini. Nah ini aku beli apa ya ini ya, tempat nasi gitu. Jadi bisa dipakai sih buat apa aja, bisa tempat buah, untuk kita cuci buah, cuci sayuran juga bisa. Pokoknya bisa serbaguna deh. Nah lucu banget ya, warnanya pink, aku suka banget warnanya, pinknya soft banget. Nah ini juga ada salad spinner. Jadi ini kayak pengering kalau misalnya habis cuci sayuran itu bisa dikeringin di sini. Aduh aku udah lama banget sih pengen ini, aku tuh suka banget, dan alhamdulillah ya bisa beli pakai uang sendiri, itu happy banget. Ini juga aku belinya warna pink, tetap ya aku belinya warna pink. Nanti kalau misalnya mams atau bunda-bunda pengen juga, ini juga ada beberapa warna ya. Kalau nggak salah aku itu ada biru, putih, sama apa ya aku lupa, hijau kali ya kalau nggak salah. Kayak tadi tempat nasi tadi juga ada, bakul nasi tadi tuh juga ada warnanya macam-macam, lucu-lucu deh warnanya, gemes. Pilihan aku tetap ke warna pink aja. Nanti kalau yang mau samaan nanti bakal aku letakin di link di description box ya. Nanti boleh dicek aja. Nanti langsung menuju ke toko atau ke barang yang mams pengen. Nah ini dia udah selesai, aku udah selesai unboxing, masak-masaknya udah selesai, dan curhat-curhatnya juga udah selesai. Mungkin ini udah di ujung video ya. Terima kasih ya mams yang sudah menonton video aku. Mudah-mudahan ada manfaat, ada pelajarannya bisa diambil. Terus aku juga mau ngucapin terima kasih, terus dukung terus dengan channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi waktu aku update video. Terima kasih ya mam yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.